Gajian para kreator template CapCut. Wah, banyak banget nih yang menanyakan kenapa sih belum cair juga padahal hari ini udah hari Senin. Hal ini udah biasa banget terjadi di CapCut. Apalagi teman-teman yang udah lama nimbrung di CapCut pasti udah tahu. Oke, kita bahas aja di video kali ini. Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan bahas tentang perhitungan penggunaan ekspor dan juga gaji. Baiklah, kita mulai dari tayangan. Jadi yang dimaksud dengan tayangan itu adalah angka yang menunjukkan seberapa banyak template teman-teman dimunculkan oleh sistem ke halaman pengguna. Bisa juga FYP, bisa halaman kategori, bisa halaman pencarian, dan masih banyak lagi kategorinya. Nah, penayangan dipengaruhi oleh kualitas penulisan hashtag, judul, dan juga keaktifan pengguna. Jadi hashtag itu juga sangat penting ya guys, dan penggunaan judul-judul yang cepat dicari aja, serta sering aktif aja sih. Nah, tayangan ini bisa teman-teman lihat di data analitiknya. Buka aja aplikasi CapCutnya dan di situ ada tulisan kemarin, itu teman-teman klik aja. Nah, selanjutnya kita bahas penggunaan. Jadi penggunaan ini dihitung ketika template teman-teman dibuka dan digunakan oleh pengguna. Jadi yang berperan penting dalam ekspor atau penggunaan ini adalah penggunaan cover teman-teman, judul, kemudian deskripsinya. Namun yang dihitung ke dalam ekspor itu yang kayak gimana sih? Jadi yang dihitung ke dalam ekspor itu adalah pengguna mengganti materi template dengan materi mereka sendiri untuk mencoba templatenya. Kemudian disimpan ke galeri atau di-share ke sosial medianya mereka. Nah, itu dihitung ekspornya. Nah, untuk yang pengguna real ekspor, kalian bisa cek di data analitik. Di situ kalian bisa ngecek berapa sih yang ekspor template kalian. Misalkan di template teman-teman tanda gunting itu udah banyak nih, udah ribuan, udah 100 ribuan misalkan. Tetapi pas dicek di ekspornya itu malah tidak sesuai sama yang di tanda gunting. Itu maksudnya banyak orang yang sudah mencoba-coba untuk menggunakan template teman-teman, tetapi mereka kan mencoba melihat hasilnya. Kalau tidak sesuai, mereka tidak akan ekspor gitu guys. Jadi tidak selamanya jumlah tanda gunting dengan ekspornya sama. Sehingga disarankan untuk membuat templatenya itu bukan hanya bagusnya di template saja, namun ketika diekspor itu nggak ramah gitu. Artinya tidak bagus ketika diekspor. Oke, lebih lanjut tentang ekspor. Jadi ekspor itu dihitung ketika pengguna mengunduh atau mendownload dan juga membagikan atau share video hasil template yang mereka pakai itu. Jadi kualitas edit, kreativitas, komposisi, keviralan, estetik itu menentukan besar keinginan orang-orang pengguna untuk menggunakan template kita dan ekspornya. Selanjutnya terkait dengan gaji di CapCut atau gaji kreator CapCut. Ini gaji itu mingguan ya guys, jadi dihitung dari angka ekspor per template. Jadi guys, setiap level itu memiliki syarat gaji yang berbeda ya. Namun pada dasarnya sih gaji minimum bisa diberikan ketika satu template mencapai 1000 ekspor dalam periode 1 minggu atau 7 hari setelah template dibuat. Artinya ketika teman-teman memposting template hari Senin, kemudian dalam waktu 1 minggu itu langsung FYP viral, ekspornya banyak, lebih dari 1000. Nah, Senin depannya kalian akan mendapatkan hadiahnya. Namun semisal Senin depannya itu tidak ada masuk apa-apa gitu, teman-teman cek lagi nih ekspor analitik dan sistem gajiannya. Karena hal semacam ini seperti ditunda atau terlambat itu sudah wajar sekali terjadi di CapCut ini. Apalagi buat teman-teman yang udah lama banget nih ada di CapCut pasti udah paham banget kondisi yang kayak gini. Nah, selanjutnya tipe ekspor yang dinilai untuk menghasilkan atau menerima reward itu seperti apa sih? Nah, ini nih sistem yang harus benar-benar kita pahami sama-sama guys, supaya nanti tidak salah persepsi masalah sistem penggajian, reward, hadiah, dan semacamnya. Oke, jadi ekspor yang dinilai untuk teman-teman dapat menerima gaji, reward, atau hadiah itu hanyalah ekspor yang dilakukan oleh pengguna lokal atau asal kreator berada. Misalkan nih teman-teman berada di wilayah Indonesia. Nah, jadi yang dihitung ekspor itu yang dilakukan pengguna Indonesia.
Artinya teman-teman mau sebanyak apapun yang ekspor, tetapi yang ekspor itu bukan dari Indonesia misalkan, itu tidak dihitung guys. Karena bisa jadi template yang kita buat itu misalkan masuk FYP, tapi masuk FYP-nya itu tidak di wilayah kita gitu. Misalkan di wilayah orang, intinya di luar Indonesia gitu guys. Yang ekspor juga kebanyakan di luar dari wilayah kita, jadinya itu nggak masuk guys. Oke, sampai sini sudah dipahami ya guys. Selanjutnya lebih jauh lagi tentang reward atau gaji. Jadi gaji itu diberikan selama 1 minggu sekali dengan sistem kloter yang memiliki jeda 2 minggu. Nah ini nih guys, kalau kalian sudah terbiasa misalkan setiap minggunya itu terima gaji di minggu keduanya, namun ada kalanya reward yang teman-teman terima itu tidak sesuai gitu dengan periodenya, atau bisa juga tertunda gitu guys. Jadi balik lagi ke penjelasan awal tadi, yaitu gaji diberikan selama 1 minggu sekali dengan sistem kloter yang memiliki jeda 2 mingguan. Nah kloter yang dimaksudkan adalah setiap pengiriman gajian mencakup gaji semua template yang diberikan dalam 7 hari kalender. Contohnya, teman-teman membuat template di hari Senin tanggal 1, kemudian gaji template teman-teman jika memenuhi syarat ekspor yaitu 1K ekspor akan dikirimkan paling cepat tanggal 15 bukan tanggal 7. Nah ini yang dimaksud dengan kloter 2 minggu tadi. Kenapa bisa terjadi? Ya karena template teman-teman di tanggal 1 itu akan dikumpulkan dan digabung pengiriman gajiannya secara serentak dengan template lainnya di tanggal 2-7 yang mendapatkan kloter 7 hari atau 1 kloter. 1 kloter itu sama dengan 7 hari atau 1 minggu ya guys. Jadi kalau teman-teman terima di minggu berikutnya berarti teman-teman ada di kloter 2 minggu tadi. Sementara untuk menghitung gaji template di tanggal 7, maka penghitungan ekspornya itu harus dilakukan sampai tanggal 14. Sehingga kloter 1 minggunya pas ya guys, dari tanggal 7 sampai 14. Jadi sistem seperti ini udah lama banget, namun untuk teman-teman yang udah rutin nih terima setiap hari Senin dan ada keterlambatan, berarti teman-teman kontak aja langsung admin kalian atau leadernya kalian gitu, supaya nanti bisa dapat info palitnya. Jadi kalau kita bicara masalah reward di Capcut itu memang agak sedikit reward ribet gitu ya guys, karena kita bermain dengan sistem. Apalagi untuk teman-teman yang mengeluhkan dapat rewardnya itu sedikit, dolarnya sedikit gitu, itu adalah bagian dari proses gitu ya guys. Sehingga untuk mencapai sesuatu yang lebih besar ya memang kita harus usahanya yang harus digedein gitu. Nah kenapa sih bisa dapat reward kecil gitu ya guys? Karena untuk level 2, 3 itu gajinya masih dibagi guys. Misalkan 2.000 US dollar akan dibagi ke semua kreator, misalkan yang level 2 itu sebanyak berapa ribu orang gitu. Itu yang akan dibagi guys. Bayangkan kalian akan mendapatkan berapa dolar per 1 ekspor gitu guys. Jadi teman-teman sebagai kreator Capcut itu udah deh, kalian jangan mikirin gaji dulu, jangan mikirin reward dulu. Gaji itu adalah bonusnya. Yang terpenting sekarang gimana caranya supaya kita bisa membuat template semenarik mungkin dan orang-orang sampai tertarik untuk mengekspor template yang teman-teman buat. Jadikan hobi aja untuk edit video di Capcut ini guys, karena kalau hobi itu ya walaupun tidak dibayar kita akan senang, tetapi kalau kita mengharapkan gaji dengan membuat template di Capcut kadang tidak sesuai dengan harapan, jadi ya kita yang kecewa gitu. Oke guys, sekian dulu pembahasan kali ini. Kalau ada penjelasan yang kurang atau ada hal yang tidak sesuai dengan yang saya sampaikan ini, teman-teman boleh tambahkan lagi di kolom komentar supaya para pengunjungnya bisa baca gitu ya guys. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Thank you so much for watching. Semangat terus, kita sama-sama belajar. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.